Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Bersama saya Aditya Perdana sebagai riset analis dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat ya. Oke guys, kita ketemu lagi dan kali ini tema apa yang kita bahas yakni mengenai kenali lebih dalam fasilitas transaksi margin. Apa itu? Yuk ikuti terus vlog kali ini. Nah, kali ini saya nggak sendiri guys. Saya ditemani oleh rekan saya, yakni Pak Franky Naibaho sebagai Head of Product Development dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Halo Pak Adit. Sehat Pak? Sehat. Oke, nah tadi di awal kita sudah membahas mengenai tema kali ini Pak. Jadi tema kali ini kita akan membahas mengenai kenali lebih dalam fasilitas transaksi margin. Oke, nah jadi saya ada beberapa pertanyaan nih. Dan buat teman-teman juga pasti pengen tahu juga ya terkait dengan fasilitas transaksi margin yang memang pastinya di anggota bursa sudah sangat familiar ya Pak ya. Oke Pak. Nah pertama nih Pak, definisi dari layanan transaksi margin atau yang bisa dikenal orang margin trading itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi sebenarnya margin trading itu adalah salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan efek. Oke. Ya. Biasanya untuk pembiayaan pembelian saham kembali oleh nasabah. Oke. Ini bisa dilakukan oleh nasabah baik individu ataupun korporasi. Yes. Ya, dan juga fasilitas pendanaan tersebut itu yang memang sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Oke. Ya. Tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan kemampuan nasabah untuk pembelian efek. Ya. Oke. Jadi dasar hukumnya itu sebenarnya ada 3. Oh, dasar hukumnya ada 3. Ya, apa itu Pak? Peraturan OJK 5D6 itu Yes. tentang pembiayaan dan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah. Yes. Lalu peraturan BI nomor 3/1 dan peraturan BI nomor 2/H itu tentang persyaratan dan perdagangan Oke. efek dalam transaksi margin ataupun short selling. Oke. Nah, Ya. berarti ini dasar hukumnya juga sudah cukup jelas ya Pak ya. Nah, Betul. kemudian kalau misalnya bagi investor saham yang ingin buka rekening margin itu syaratnya apa aja tuh Pak untuk menjadi nasabah Pak? Jadi sebenarnya syaratnya ada 4. Ya. Yang pertama dia harus buka rekening efek dulu, Oh, oke. rekening efek reguler. Lalu setelah itu dia harus menandatangani surat kontrak dan form pembukaan rekening efek margin. Oke. Ya. Minimal setorannya ada, itu sebesar 200 juta, bisa Oke. dilakukan secara tunai ataupun saham. Yes. Sahamnya ini juga harus saham yang disetujui Setuju oleh bursa. Jadi memang listnya ini dikeluarkan secara periode selama 6 bulan. Oh, selama 6 bulan tuh ada itunya ya? Ada saham-saham yang masuk ya? listnya. Oke. Lalu ini prosesnya kurang lebih 3 hari kerja untuk membuka rekening efek. Jadi setelah kita masuk dalam ngisi form 3 hari kerja disetujui baru kita bisa langsung melakukan fasilitas margin Pak? Betul. Oke, siap. Nah, kemudian dari benefitnya nih Pak, tadi kan dari sisi syaratnya Pak, jadi benefitnya apa sih? Pastikan ini kan sebagai sweetener ya buat investor ya, yang pengen tahu nih kira-kira benefitnya apa jadi Pak, keuntungannya Pak? Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang ada beberapa sebenarnya benefitnya. Yang pertama itu ini pembiayaan memang sudah diatur. Oke. Tujuannya untuk meningkatkan daya beli investor. Yang sebenarnya tujuan akhirnya itu untuk penggandaan tingkat pengembalian investasi. Jadi patut juga diketahui bahwa setiap ada peningkatan potensi keuntungan di belakangnya juga ada potensi risiko. Oke. Lalu ada fleksibilitas transaksi dibandingkan dengan rekening efek reguler. Ini mungkin nanti di slide yang berikutnya bisa saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Ya. Bunga pembiayaan juga lebih rendah dibandingkan dengan rekening reguler. Dan ini sangat cocok baik bagi investor ataupun trader. Oke, siap. Nah, tadi dari sisi benefit nih Pak. Kemudian kita masuk ke dalam resikonya. Pasti kan ada yang plus minusnya nih Pak. Kira-kira resikonya seperti apa Pak? Ya, itu yang memang kita perlu sampaikan juga ya untuk investor. Bukan hanya keuntungan, tapi resiko juga ada. Selain potensi memang
keuntungan yang besar, juga ada potensi kerugian yang lebih besar. Ya, karena memang itulah fungsi dari leverage itu sendiri. Betul. Ya. Nasabah juga bisa menderita kerugian yang jauh lebih besar kalau misalnya memang harga sahamnya tidak sesuai dengan apa yang diprediksi. Lalu ketika harga sahamnya jatuh, itu juga ada resiko pembenaran bunga, ya. Jadi bukan hanya dia rugi secara capital, tapi ada rugi untuk beban bunga juga. Lalu ada resiko peraturan atau rasionya. Jadi di dalam margin itu dikenal yang namanya margin ratio. Ketika harga turun yang lalu menyebabkan rasio margin itu turun, otomatis kita bisa dalam keadaan tertentu kita bisa kenakan jual paksa. Oh, jual paksa dari saham tersebut? Dari saham tersebut, yang itu biasanya memang akan merugikan nasabah juga. Oke, jadi di sini investor harus mengetahui banget ya Pak ya dari sisi risikonya juga ya. Tadi Pak Franky sudah membicarakan juga tuh mengenai itu. Nah, kemudian nih Pak, saya pengen tahu juga mengenai perbedaan transaksi saham reguler dan juga fasilitas margin trading yang pasti juga teman-teman di luar sana masih bingung ya dari sisi definisi dan juga perbedaan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi ada beberapa perbedaannya. Yang pertama ini biasanya rekening efek reguler itu kita bisa beli saham apa aja. Ya, lalu kalau di margin ada pilihan sahamnya. Ya, itu sudah diatur. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu kita mengikuti list dari bursa. Lalu pembeliannya biasanya kalau untuk reguler itu bisa disesuaikan dengan jumlah dana tunainya. Jadi kalau dalam margin tidak perlu, tapi bukan berarti di efek reguler tidak bisa beli dengan limit atau melebihi dana tunai, bisa. Cuman konsekuensinya adalah pada waktu penyelesaian, pada hari penyelesaian, ya di T2 biasanya nasabah itu diwajibkan untuk menyetorkan dana kekurangannya. Ini penting banget ya? Ya, menyetorkan dana kekurangannya. Dimana kalau margin itu tidak perlu, ya, karena ada pembiayaan dari perusahaan efek itu sendiri. Jadi ini kembali lagi fleksibilitas yang diberikan di rekening margin. Ya. Kalau rekening efek reguler pada waktu T2 nasabah itu wajib untuk setor dananya. Kalau enggak, misalnya nanti di T4 dia akan kena for sale. Nah, sedangkan kalau di margin akan ada fleksibilitas, kita bisa hold posisinya lebih panjang. Lalu yang kedua itu khususnya di CGI-CIMB bunganya lebih rendah. Oh, bunganya lebih rendah Pak. Jadi kalau untuk rekening efek reguler biasanya bunga T plus kita atau bunga penalti kita itu 22% per tahun atau 0,061% per hari. Di mana kalau margin itu hanya 18% atau 0,05% sehari. Jadi itu kurang lebih perbedaan dari rekening efek reguler dan margin. Oke Pak, siap. Nah, pengen tahu juga nih Pak, bisa nggak dijelaskan secara ilustrasi dari reguler versus margin trading Pak? Jadi gimana Pak? Misalnya kita ada nasabah A, dia punya, dia setor dana, anggap aja untuk supaya simple, dia setor dana cash ya 200 juta. Lalu satu hari dia memutuskan untuk membeli dua saham XYZ dan saham CGS ya misalnya. Lalu jumlah saham yang dia beli lalu dikalikan dengan harganya, akhirnya dia bisa mendapatkan total portfolio dari kedua saham tersebut sebesar 200 juta. Ya. Nah, jadi kalau dalam rekening efek reguler atau biasanya adalah nasabah punya uangnya 200 juta, itulah yang dia harus bisa dibelanjakan, betul. Jadi lalu misalnya kita anggaplah misalnya tanggal 5 Mei dia membeli saham itu ya. Lalu tanggal 17 Mei misalnya dia menjual sahamnya. Ya. Lalu ada keuntungan kurang lebih sebesar 8 juta. Ya. Lalu kalau misalnya kita hitung secara return ya, 8 juta dibandingkan dengan 200 juta nilai portfolio awal dia ya, itu dia bisa mendapatkan keuntungan misalnya secara keuntungan itu 4% rasionya. Ya. Jadi kalau dengan margin, ya, pembelian itu bisa dilakukan lebih besar daripada dana atau aset yang dia setor di awal. Ya. Jadi
kembali lagi misalnya si nasabah A yang tadi kasusnya sama, ya dia punya uang cash 200 juta, lalu dia sama juga dia beli XYZ dan CGS, hanya sekarang pembeliannya 2 kali daripada yang sebelumnya jika dia melakukan dengan efek rekening reguler. Ya. Kalau dengan reguler dia hanya bisa beli sesuai dengan jumlah cashnya 200 juta. Tapi kalau dengan margin dia bisa beli sampai dengan 400 juta. Oke, 2 kalinya. Ya. Jadi biasanya nanti pada waktu settlement atau T2, 200 jutanya dia pakai uang cashnya, lalu 200 jutanya itu nanti ada pembiayaan dari perusahaan efek. Dalam kasus ini ya dilakukan oleh CGSMB. Oke. Ya. Jadi dengan misalnya kasus yang sama, misalnya ada peningkatan harga nih dari tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei gitu ya. Kurang lebih 9 hari ya. Yes. Lalu portonya yang tadinya 400 juta dia misalnya ditotalkan dia sekarang 416 juta. Yes, ya, ada keuntungan 16 juta ya. Jadi kalau kita perbandingkan dengan nilai aset dia di awal which is 200 juta ya. Itu dia bisa dikurangi dengan biaya bunga misalnya dalam hal ini 1,2 juta karena 9 hari dia melakukan pembiayaan 9, jadi hitungannya sebenarnya kalau kita mau lebih detail 9 dibagi dengan 360 dikali dengan bunga marginnya 18%, lalu dikalikan dengan jumlah utangnya which is 200 juta. Kita bisa dapatkan kurang lebih misalnya 1,2 juta lah ya. Lalu nilai return bersihnya itu sebesar 14,8 juta. Jadi rasio keuntungannya dia bisa berlipat menjadi 7,4% kalau misalnya dibandingkan dengan pembelian melalui rekening reguler. Ya. Tapi kembali lagi ini kan cerita manisnya kalau misalnya harganya memang sesuai dengan yang kita prediksikan, dia naik, ya kita ada keuntungan. Tapi kalau misalnya harganya tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan sebelumnya, ya kurang lebih memang rasio kerugiannya akan berlipat juga. Oke. Ya, betul. Jadi itu kembali lagi seperti yang kita saya jelaskan di awal bahwa ketika kita menaikkan resiko keuntungan, resiko kerugian juga akan ikut naik dengan rate yang sama. Oke. Ya. Last but not least, Pak. Ya. Sesuai dengan pengalaman Pak Franky juga nih, Pak. Kira-kira ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak Pak jika investor ingin menggunakan fasilitas margin ini Pak? Oke, jadi ada beberapa memang yang kita perlu tahu. Yang pertama itu biasanya di kalangan investor kita kenal yang namanya saham marginable. Ya. Saham marginable itu bisa kita itu adalah saham yang kita bisa transaksikan beli dan jual atau saham yang kita bisa setorkan di awal sebagai jaminan. Ya. Itu saham marginable biasanya kembali lagi jumlahnya itu diatur oleh OJK ya, dan kembali lagi tergantung dengan permodalan dari perusahaan efek itu sendiri. Ya. Kalau untuk perusahaan efek dengan MKBD atau yang kita kenal dengan modal kerja bersih disesuaikan di bawah 200 miliar itu biasanya memang daftarnya hanya LQ45 saja atau 45 saham ya. Tapi kalau misalnya di atas 250 miliar itu permodalannya atau MKBD-nya dia itu LQ45 plus. Jadi tambah lagi list sahamnya oleh IDX itu kurang lebih kalau misalnya saya tidak salah itu 100-an lebih saham yang bisa ditransaksikan. Ya. Lalu ada juga yang namanya margin ratio. Jadi ketika kita melakukan transaksi margin itu kalau rumus simpelnya adalah hutang dibagi dengan aset. Itu biasanya seperti yang dicontohkan sebelumnya, hutang si nasabah mempunyai uang cash 200 ya. Lalu dia membeli saham senilai dengan 400. Jadi pendanaannya adalah 200 dengan cashnya si nasabah, 200 dari perusahaan efek. Jadi utang si nasabah itu adalah 200 juta. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, utang dibagi dengan aset itu adalah 50%. Jadi 200 juta dibagi dengan 400. Ya. Jadi itu biasanya selalu dimulai dengan 50%. Ya. Nah rasio ini yang perlu dijaga karena
kita lihat bahwa variabel yang asetnya itu yang di bawah itu mark to market, jadi dia akan selalu berubah-berubah. Kalau jumlah hutang dari nasabah itu akan tetap fix di 200 juta. Ya, jadi rasio inilah yang akan bisa naik turun sesuai dengan harga pasarnya karena dia akan mempengaruhi nilai asetnya dia di rekening margin tersebut. Yang nasabah perlu perhatikan itu adalah ketika harga turun itu tidak boleh kena sampai dengan 65%. Ya, ketika harga turun. Nah, harga turun selalu rasionya naik. Ya, jadi kalau misalnya ketika harganya turun, rasionya naik, ya, lalu melewati 65%, ya, itu ada lagi yang namanya margin call. Ya, margin call itu biasanya dikeluarkan oleh perusahaan efek itu pada akhir hari perdagangan ketika memang rasionya di atas 65%. Yang perlu dilakukan oleh nasabah itu dia harus top up. Top up modal ya Pak? Ya, top up. Top up bisa dalam bentuk cash atau bisa dalam bentuk saham. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke formula awal, ketika dia melakukan top up secara cash, artinya nanti akan nilai asetnya dalam rekening marginnya tetap sama, tapi hutangnya berubah. Jadi otomatis rasionya nanti dia akan membaik. Jadi, tapi kalau dia top up secara saham, ya, nanti akan ada penambahan di nilai asetnya, ya, tapi hutangnya sama, ya, jadi rasionya nanti juga kembali lagi akan membaik, ya. Lalu ada lagi yang namanya bunga margin, ya, bunga margin itu ketika kita mulai menggunakan fasilitas pendanaan dari perusahaan efek, itu bunga marginnya akan dikenakan bunga, ya, yang kalau di CGS itu sekarang kurang lebih 18% per tahun, ya. Nah, ini yang biasanya paling nggak enak ya, paling yang kita mau hindari itu adalah ketika misalnya rasionya itu sudah menyentuh 65%, ya, tapi harganya tetap turun. Jadi dia akan tetap naik. Dalam kasus ekstrim misalnya harganya turun drastis sampai misalnya rasionya naik sampai dengan 80%. Ya, dalam hal tersebut, kita secara aturan mempunyai hak untuk melakukan jual paksa atau for sale. Ya, jadi bedanya dengan call biasa itu biasanya kita kasih grace period selama 3 hari. Ya, begitu market tutup, ya, kita akan memberikan call 1 kalau misalnya rasionya memang di atas 65. Nasabah diberikan call 2 lagi, call 3. Tapi kalau misalnya dalam 3 hari tersebut rasionya memang turun naik drastis sampai 80%, kita mempunyai hak untuk melakukan jual paksa. Ya. Kalau dalam aturannya memang kita akan melakukan jual paksa, tapi sebenarnya pada prakteknya tetap kita akan melakukan cara persuasif dengan menghubungi nasabahnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam contohnya, ini kembali lagi seperti yang tadi di awal skenarionya, nasabah A mempunyai nilai aset cash 200 juta, lalu dia membeli saham XYZ dan CGS yang nilainya sampai dengan 400 juta. Lalu misalnya sebelum tanggal 14, waktu tanggal 7 Mei harganya turun, ya, harga saham XYZ-nya turun, CGS-nya juga masih tetap sama. Lalu tutup hari itu kalau kita lihat harganya, nilai asetnya dia akan turun, otomatis rasionya juga akan naik. Ya. Lalu tanggal 14 Mei kalau kita lihat dari contohnya, ya, XYZ dan CGS ini turun drastis harganya. Ya. Lalu yang karena harga turun, otomatis nilai portfolionya juga turun drastis. Dampaknya adalah rasionya akhirnya naik juga, ya. Nah, ketika terjadi rasio 65,36% ini ditutup hari, maka nanti kita akan keluarkan yang namanya call 1 ya, kepada nasabah. Lalu besoknya kalau misalnya harganya ternyata dia naik, ya, lalu rasionya turun kembali di bawah 65%, ya, itu otomatis sebenarnya call-nya akan gugur, call satunya. Ya, tapi kalau misalnya harganya tetap turun atau tidak naik tidak turun gitu kan,
yang menyebabkan rasionya tetap di atas 65%, akan ada terjadi call 2. Oh, Ya, lalu jadi call nanti 3 setelah dan- dari call 1, call 2 ya, call gugur ya? Betul. Pak? Oh, oke, siap. Setelah itu baru kalau dalam waktu ketiga call tersebut nasabah tidak melakukan setor dana, Iya. ya, atau misalnya setor aset, Yes. maka akan terjadi yang namanya for For sale. sale. Oke, jual paksa ya? Jual paksa. Jual paksa, oke, baik. Oke Pak, thank you banget Pak atas penjelasan dan waktunya Pak. Karena Baik. tentunya pasti teman-teman di luar sana banyak yang belum memahami juga tentang fasilitas margin di perusahaan efek ya. Apalagi kan tentunya di kita juga ada ya Pak fasilitas Ada. margin ya Pak ya. Ada. Oke teman-teman semua, thank you sudah menyaksikan vlog Berani Berinvestasi kali ini bersama saya Aditya Berdana dan juga Pak Franky Nabeo dari CJ SMB Securities Indonesia. Mudah-mudahan vlog kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi selanjutnya. Dan jangan lupa klik komen, subscribe, dan like YouTube channel kita ya teman-teman. See ya teman-teman, bye!